Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam proses pembelajaran daring. Nah, kali ini proses pembelajaran daring ini kita tetap membahas tentang rangkaian elektromagnetik. Tetapi di dalam materi kali ini yang Bapak sampaikan adalah bagaimana cara mengoperasikan rangkaian elektromagnetik dengan menggunakan sensor proximity. Sudah? Nah, sebelum kita membahas materi, perlu Bapak sampaikan, jika kalian ingin melihat kembali materi-materi yang Bapak sampaikan yang lewat, nah, Bapak sarankan kalian melihat di akun @modo Bapak. Nama aplikasinya @modo. Nah, nama akun Bapak Pulungan Khairuddin. Bisa kalian lihat di aplikasi tersebut. Nah, satu lagi yang perlu Bapak sampaikan, dalam proses pembelajaran daring ini Bapak harap peserta didik tidak akan bosan-bosan untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Karena ini kewajiban kita bersama, maka kita nikmati saja. Oke? Nah, selamat mengikuti proses pembelajaran daring dengan materi mengoperasikan kontaktor dengan sensor proximity. Sebelum kita membahas tentang rangkaiannya, kita harus membahas dulu apa itu yang dinamakan dengan sensor proximity. Nah, sensor proximity ini juga disebut dengan sensor jarak. Sensor jarak ini adalah sensor elektronik yang mampu mendeteksi keberadaan objek di sekitarnya tanpa adanya sentuhan fisik. Dapat juga dikatakan bahwa sensor proximity adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang gerakan atau keberadaan objek menjadi sinyal listrik. Nah, sensor proximity ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah inductive proximity sensor. Nah, apa itu inductive proximity sensor? Adalah sensor jarak yang digunakan untuk sensor mendeteksi keberadaan logam. Yang kedua, capacitive proximity sensor. Apa itu? Sensor jarak yang dapat mendeteksi gerakan komposisi kimia dan komposisi cairan maupun tekanan. Yang ketiga, ultrasonic proximity sensor. Apa itu? Sensor jarak yang menggunakan prinsip operasi yang mirip dengan radar atau sonar, yaitu dengan menghasilkan gelombang frekuensi tinggi untuk menganalisis gema yang diterima setelah terpantul dari objek yang mendekatinya. Yang keempat, photoelectric proximity. Apa itu? Sensor jarak yang menggunakan elemen peka cahaya untuk mendeteksi objek. Itulah penjelasan sekilas sensor proximity. Sekarang kita membahas rangkaiannya. Bapak ingatkan sekali lagi, nama rangkaian ini adalah mengoperasikan kontaktor dengan menggunakan proximity sensor. Nah, bahan-bahan yang kita pergunakan dalam membuat rangkaian ini, yang pertama adalah MCB, yang kedua adalah kontaktor, yang ketiga adalah sensor proximity, yang terakhir adalah beban. Lampu ini bisa kita ganti dengan motor listrik. Sudah? Nah,
Perhatikan gambar ini. Gambar ini sudah menunjukkan jelas-jelas bagaimana proses rangkaiannya. Alurnya sudah jelas. Sudah? Nah, walaupun seperti itu, Bapak harus menjelaskan kembali. Sudah? Nah, cara membuat rangkaian ini itu kita awali dari MCB. Perhatikan yang mana input MCB, yang mana output MCB. Sudah? Nah, pertama itu masukkan kabel ke input MCB yang ini. Sudah? Nah, keluaran MCB itu yang ini masukkan ke sensor proximity-nya. Sudah? Terus output dari sensor proximity itu dimasukkan ke A1. Ini. Yang ini ya. Sudah? Nah, terus setelah terhubung ke A1, keluarannya itu kan A2. Nah, A2 ini yang warna biru ini itu langsung ke sumber sini. Langsung ke sumber ini. Oke, sampai situ. Nah, satu jalur sudah selesai. Terus bagaimana cara penghubungannya ke beban? Sudah perhatikan. Nah, untuk menghubungkan ke beban, kopel atau ambil arus dari A1 itu masukkan ke kontak utama kontaktor yang ini. Ini adalah kontak utama L1, L2, L3. Yang di bawah ini T1, T2, T3. Terserah mau pilih yang mana. Apakah L1, L2, L3, terserah mau pilih mana. Nah, kenapa Bapak pilih L3? Karena lebih dekat dengan A1. Oke. Nah, ambil arusnya dari A1 atau dikopel A1 ke L3. Sudah? Kalau L3 kalian pakai berarti keluarannya T3. Kalau L2 kalian pakai berarti keluarannya L2. Sudah? Kalau L1 kalian pakai berarti keluarannya T1. Oke. Nah, berhubung L3 kita pakai, maka keluarannya T3. Nah, T3 ini itu masukkan ke beban. Masuk ke sini. Yang kabel warna merah yang di lampu itu alurnya dari T3. Sudah? Arusnya sudah masuk. Terus keluarannya negatifnya itu, negatif lampu itu masukkan ke A2. Sebenarnya boleh langsung ke sini. Boleh langsung ke sini, tapi dari estetika itu jelek. Makanya dihubungkan dari negatif lampu ke A2. Berlebih rapi kelihatannya. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerjanya adalah jangan lupa ini ke MCB ini harus di-on-kan atau dinaikkan tuasnya ke atas. Baru dia posisi on. Nah, prinsip kerjanya adalah tadi di awal sudah Bapak jelaskan bagaimana prinsip kerja sensor. Nah, kalau misalnya di sensor proximity ini kan sensor jarak tadi Bapak sebutkan. Apakah sensor jarak logam, kimia, atau seperti radar. Setelah apabila misalnya logam mendekati sensor yang biru ini ya, yang biru ini, maka sensor ini akan memerintahkan kontaktor bekerja. Sudah, Bapak ulangi. Apabila logam mendekati sensor proximity ini, yang ujungnya yang biru ini, maka sensor proximity ini akan memerintahkan kontaktor bekerja. Sudah?
untuk menggerakkan beban ini. Karena beban ini kita buat lampu, maka lampu ini akan menyala. Kalau di sini motor listrik, maka motor listrik ini akan beroperasi. Sudah? Nah, itulah penjelasan materi yang Bapak berikan. Semoga para peserta didik bisa memahami materinya. Dan jika belum paham, kalian boleh menanyakan kepada Bapak, boleh via WA, FB, IG, dan boleh melalui akun Edmodo yang Bapak sampaikan tadi. Kapanpun kalian mau bertanya, Bapak akan menjawab. Oke? Nah, sebelum Bapak akhiri proses pembelajaran dari ini, Bapak tidak akan bosan-bosan menyampaikan kepada seluruh peserta didik, selama wabah ini melanda, kalian harus mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti instruksi dari pemerintah, baik itu pusat, daerah, maupun kepala desa Anda atau lurah. Sudah? Sampai jumpa minggu depan. Tetap di rumah aja, stay at home. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.